bunyi, Pak. Lagi sholat tuh pas kemarin tuh ya. Mengganggu sekali. Itu karena setiap malam Kamis itu saya di Kementerian Perhubungan, Pak. Setiap ba'da Isya. Jadi saya rutin di sana itu sebagai pengingat gitu. Lupa dimatikan, tiba-tiba jam 7:30 pas lagi sholat nyala dan gak berhenti. Dimaafin kan Ivan? Itu di luar kontrol ya saya. Sebenarnya pas sebelum sholat itu saya ingat ya, perasaan malam kemarin itu nyalain, ngeaktifin alarm gitu, mau dimatiin, lupa. Ya namanya juga orang. Baik. Ini sekarang lagi, sebetulnya sih sudah lama ini ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang bermunculan mengatasnamakan agama yang kemudian membuat suatu statement ya, suatu statement yang berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya dia mengambil keuntungan pribadi. Dan ini memang ada erat kaitannya dengan pembahasan kita di sebelum-sebelumnya, yakni tentang sihir, Pak. Sihir itu ada enggak? Sihir itu ada? Ada. Boleh dipelajari enggak? Hah? Boleh dipelajari enggak? Enggak boleh. Ya, satu-satunya ilmu yang enggak boleh dipelajari, Pak, hanya ilmu sihir. Ilmu yang lain itu boleh, Pak. Ilmu mencuri boleh dipelajari? Boleh, sebagai antisipasi. Ilmu mencuri itu. Jadi orang kalau ya dipelajari seluk-beluknya, ini gini, modus operandinya bagaimana dan lain-lain. Ada ilmu hipnosis atau kita kenalnya hipnotis, boleh dipelajari? Boleh. Saya praktisi, Pak. Saya praktisi dulu, sekarang udah lama nggak bermain. Itu buat hipnoterapi untuk menterapi orang yang trauma, yang ya ini nih. Sebenarnya kesurupan itu ada nggak? Kesurupan itu ada nggak? Ini mumpung lagi rame lah, nggak apa-apa ya. Kesurupan itu ada apa enggak? Bener nggak sih kalau orang kesurupan? Padahal kan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Bentuk kesempurnaan manusia itu ya ini, Pak. Ada wujudnya, fisiknya. Kalau jin, berarti jin gak sempurna. Al-Quran ini Allah turunkan untuk manusia saja atau untuk siapa? Al-Quran Allah turunkan untuk siapa? Untuk jin dan manusia. Tapi di Al-Quran disebutkannya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bukan khalaqnakum gitu, bukan kalian, karena kan khitabnya atau orang yang diajak bicaranya itu dalam konteks Al-Quran tidak hanya manusia tapi juga ada jin. Dan jin beriman, punya kewajiban untuk beriman. Bahkan jin mengakui sendiri. Ada di surah Al-Jin. Itu jelas tuh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah oleh Muhammad, sungguhnya diwahyukan kepadaku, sungguhnya istama'a nafarun, sekelompok dari golongan jin menyimak. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, para jin ikut nyimak.
Dan komentar jin apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bacaan, kami mendengar lantunan baca Al-Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi, pengakuan jin, Pak. Yahdi ila rusdi, memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Rusdi. Pak tahu nggak rusdi itu apa? Rosyid itu apa Rosyid? Ada di sini namanya Rusdi atau Rosyid? Rusdi itu tingkat kecerdasan, bukan kecerdasan, tingkat kedewasaan tertinggi. Itu Rosyid. Ya, Rosyid, Rusda itu tingkat kedewasaan tertinggi. Dari mana? Di Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah, berikan pelajaran kepada para anak yatim itu sampai mereka mencapai usia pernikahan. Patokannya apa? Fa in anastum minhum rusda. Sampai kamu menganggap, sampai kamu menilai bahwa mereka sudah mencapai tahap rusda, rosyid. Syarat utama pernikahan itu mencapai rosyid, rusda. Kan tingkat kedewasaan itu ada 3. Kok jadi pembahasan ke sana ya? Nggak apa-apalah. Ini sedang membahas Al-Quran. Al-Quran bisa mengantarkan orang kepada tingkat kedewasaan tertinggi. Nah, kedewasaan itu dibagi kepada 3 tahap, Pak. 1, dewasa secara berpikir, disebutnya akil. Apa? Akil. Dewasa secara pikiran, bisa membedakan mana benar, mana salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Minimal mana kanan mana kiri itu seorang sudah akil. Ya. Usianya berapa? Ranknya, kisarannya. Usia 5 tahun sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, Pak. 5 tahun. Mana roti, mana yang bukan roti udah bisa tahu lah. Nah, itu sudah akil. Dewasa secara pikiran. Yang kedua, dewasa secara fisik. Disebutnya balig. Apa? Balig. Kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Kalau perempuan haid. Nah, itu dewasa, fisiknya sudah dewasa. Sudah terkena taklif. Kewajibannya sudah harus dilakukan, ya. Ketika dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, kalau melakukan keburukan, ya untuk dirinya sendiri juga. Sebelumnya kan ditanggung orang tuanya tuh. Itu baligh. Sudah siap untuk menikah? Belum, ya. Tidak cukup orang sekedar sudah dewasa secara fisik, mentang-mentang sudah baligh, tidak langsung harus dinikahkan, Pak. Tapi butuh tahapan yang selanjutnya yang disebut rasyid atau rusda. Nah, ini tidak bergantung pada usia. Jadi dewasa secara mental. Dewasa secara mental. Nabi Muhammad SAW menikah di usia 25. Sudah rasyid belum? Sudah sangat. Tahu dari mana? Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibunda Khadijah di umur 25 tahun sampai akhirnya menerima wahyu di usia 40 tahun, kan 15 tahun tuh, ya. Menjalani rumah tangganya dibimbing siapa? Al-Quran belum turun. Siapa yang membimbing Nabi Muhammad SAW? Dan dalam pernikahan selama 15 tahun dengan Khadijah itu bisa dipastikan tidak pernah terjadi perselisihan pendapat, apalagi sampai cekcok. Jangankan tetangga, anak-anaknya sendiri pun tidak pernah mendengar Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah itu berantem, bahasa kita. Pak pernah berantem sama istri, Pak? Berarti belum rasyid tuh, Pak.
Belum rusydi itu, belum rusya itu. Kenapa? Belum dewasa. Dewasa secara mental itu mempengaruhi nanti kepada tindakan. Rencana dengan aksi itu selaras gitu. Kalau masing-masing sudah rasyid, laki-laki sudah rasyid, perempuan sudah rasyid, jadi pernikahan dan bisa dipastikan adem tentrem. Akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau barokah. Keberkahan akan ada di situ. Kenapa? Dua-duanya sudah rasyid. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang yang mengaku sudah dewasa ingin menyempurnakan agama. Iya, alasannya ingin menyempurnakan agama, tapi belum mencapai usia kematangan dewasa secara mental. Baru nikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun pengen pisah. Makanya proses kedewasaan ini bisa kita dapatkan dengan mengkaji, mempelajari Al-Quran. Ini pengakuan jin loh Pak. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Bangsa jin mengakui bahwa Al-Quran bisa mengantarkan orang pada tahap kedewasaan secara mental, maka kami beriman kepadanya, kata jin. Masa kita mau kalah sama jin? Jin aja beriman, masa manusia enggak? Yang notabene nabinya dari kalangan manusia. Menurut satu riwayat bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa jin juga punya nabi yang khusus gitu, diutus untuk bangsa jin. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, maka bangsa jin juga menjadi pengikut, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia dengan jin itu hebatan siapa sih Pak? Lebih hebat manusia, lebih hebat jin? Masa? Kok banyak manusia yang minta tolong sama jin? Hah? Banyak manusia yang bersekutu dengan jin. Itu gimana ceritanya kalau manusia lebih hebat daripada jin? Apa? Baik. Sebetulnya ini nanti ada pembahasan di kisah Nabi Sulaiman ya, tapi tidak apa-apa lah karena ini sedang lagi seru-serunya lah, pembahasannya nggak ada habis-habisnya. Allah menciptakan makhluk dua, jin dan manusia, ya, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin, aku menciptakan jin kata Allah di surah Az-Zariyat itu kecuali untuk beribadah. Itu terjemah yang benar ya, terjemah yang benar tuh, ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, bukan. Ya. Beda itu, ayatnya beda, ya. Terjemahnya beda. Allah menciptakan dua makhluk yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita kenal dengan kata setan. Kalau setan makhluk bukan? Setan itu makhluk bukan? Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Ini sebetulnya sudah dibahas di pertemuan pertama loh. Pertemuan pertama kajian sirah ini sudah dibahas. Ya. Masa mau dibahas lagi nih? Bahas lagi nih? Apa harus dibuka lagi nih slide-nya? Sebelum menciptakan manusia, jin sudah diciptakan terlebih dahulu. Jaraknya puluhan ribu tahun. Satu riwayat menyebutkan Azazil, masih ingat Azazil? Siapa Azazil? Makhluk Allah dari kalangan jin yang bersujud kepada Allah sebanyak 40 ribu tahun, satu riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan 30 ribu tahun bersujud tunduk kepada Allah tanpa pernah mengangkat kepala sekalipun. Puluhan ribu tahun loh sujud kepada Allah, hingga akhirnya Allah angkat dia ke langit sebagai bentuk
memuliakan. Allah masih mau memuliakan makhluknya. Diangkat si Azazil ini. Ketika Azazil sedang di langit, Allah kemudian menciptakan makhluk yang baru berjenis manusia yang kemudian dikasih nama Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam. Si Azazil lagi ada di situ. Makanya dia terkena hukum, terkena perintah. Wahai malaikat, sujud kepada Adam. Ente juga, karena ente ada di sini, kata Allah. Tapi si Azazil menolak. Aba wastakbaro, dia enggan, dia menolak. Dan kemudian istakbaro, menyombongkan diri. Apa? Ana khairum minhu, kata dia. Aku lebih baik daripada dia. Bukannya tobat, bukannya istighfar, malah mencari alasan. Allah tegur, kenapa enggak mau sujud? Kata dia, ana khairum minhu. Maka dari situlah kemudian dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah namanya menjadi iblis. Iblis itu julukan, ya. Iblis itu julukan dari Allah karena dia terputus dari rahmat Allah, dilaknat, dikutuk. Iblis bermaksiat kepada Allah, tapi akhirnya kemudian nggak mau maksiat sendirian. Maka kemudian dia menggoda Nabi Adam untuk sama-sama maksiat. Berubah lagi namanya menjadi syaitan. Fa'azallahumashyaitanu, menggelincirkan, menggoda. Siapa? Setan. Jadi setan itu sifat yang mengajak, yang senantiasa mengajak makhluk yang lain. Dalam forum saya ya Pak, dalam forum saya biar enak nih. Kalau manusia kan disebutnya orang, ya. Kalau manusia disebutnya orang, seorang manusia, beberapa orang manusia. Kalau jin nyebutnya apa? Seekor, masa seekor? Seekor kan binatang. Apa? Seapa? Sebangsa. Itu banyak dong Pak kalau bangsa. Kalau saya lebih cocok, lebih cenderung nyebut jin itu orang. Ini buat saya ya. Ini di forum saya kita sepakati, seorang manusia dan seorang jin, biar enak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apakah manusia saja? Enggak, jin juga termasuk. Hai orang-orang yang beriman. Ini di forum apa Pak? Tidak apa? Tidak beriman. Jin beriman Pak. Tidak semua, kan manusia juga tidak semuanya beriman. Ya. Makanya di forum kita ini, di forum saya nih ya, di forum saya kita sepakati bahwa menyebut jin itu orang aja gitu. Seorang manusia dan seorang jin. Kalau di tempat lain ya jangan, nggak harus ya, nggak harus maksudnya. Biar enak Pak, maksudnya biar enak. Baik. Jadi setan itu adalah sifat yang mengajak orang lain untuk sama-sama jauh dari Allah. Tidak harus maksiat bentuknya. Sekali lagi, tidak harus maksiat, jauh saja. Pernah saya contohkan Pak, pernah saya contohkan nih. Siapa ya? Ada yang mau? Ini pernah saya contohkan, kalau pernah saya sebutkan. Pinjam dua nama Pak, pinjam dua nama, biar enak nih. Kita review lah, review. Pinjam dua nama, siapa? Pak Rusdi, mana Pak Rusdi? Mana Pak Rusdi, ada? Nggak ada? Oh, siapa? Pinjam dua nama. Hah? Rabu sama Kamis. Oh oke, siap. Baik. Usulan yang bagus. Rabu sama Kamis. Rabu sama Kamis sama-sama muslim, sama-sama beriman. Mau sholat Jumat. Nah enak nih, Rabu sama Kamis ya. Rabu mau Jumatan ke masjid. Rumahnya lebih jauh daripada Kamis. Ya. Lewatlah si Rabu ini di depan rumahnya Kamis. Dari rumah sudah mandi, sudah wangi, jalan santai, itu kan sunnahnya kan. Wah, sudah rapi pokoknya.
Berangkat jam 11, Pak. Berangkatnya jam 11. Lewat di depan rumahnya Kamis. Kata si Pak Kamis, "Pak Rambu mau kemana?" "Mau Jumatan, Pak. Ini sudah jam 11. Bukan udah jam 11 kalau sekarang. Baru jam 11. Masih lama loh, masih 1 jam. Kata siapa? Pak Kamis. Masih ada waktu. Sini, ngopi dulu, ngopi. Nah, dalam hal ini si Kamis sudah menjadi setan. Ngopi dosa enggak? Maksiat bukan? Bukan. Tapi yang diajak adalah orang yang mau ke masjid dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pengen berangkat ke masjid lebih awal itu karena ingin menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Pengen sholat lebih banyak, pengen ngaji lebih banyak, malah diajak ngopi. Maka dalam hal ini Pak Kamis sudah menjadi setan karena mengajak orang lain untuk jauh dari Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita bisa jadi setan untuk pasangan kita. Kita bisa jadi setan untuk teman kita. Kita bisa jadi setan untuk orang tua kita. Kita bisa jadi setan untuk anak kita dan lain-lain. Masing-masing kita bisa menjadi setan untuk orang lain. Tapi seringnya, hati-hati. Seringnya kita menjadi setan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan nyalahin setan dari pihak lain. Bisa jadi setannya ada di diri kita. Kok bisa begitu? Di surat Qaf, ketika kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu berbuat buruk? Kenapa kamu begini dan begitu?" Kata kita nih, Pak, kata manusia, "Sesungguhnya setan telah menyesatkanku ya Allah." Kata setan, sembarangan. Tidak ya Allah, saya tidak pernah menyesatkannya. Dia sudah sesat dari dulunya. Saya tanya nih Pak, orang kafir digoda setan enggak? Orang kafir digoda setan enggak? Orang yang enggak pernah sholat digoda setan enggak? Yang digoda setan itu siapa? Orang-orang soleh. Itu yang digoda sama setan. Tukang maling, hobinya maling, digoda setan untuk maling enggak? Enggak. Malah dia menjadi setan untuk yang lain. Bro, ada peluang nih bro. Dia jadi setan tuh. Enggak perlu ada setan dari golongan yang lain, enggak perlu. Dia jadi setan. Itu yang dimaksud dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sekarang tadi balik pada pertanyaan, jin dengan manusia itu lebih hebat siapa? Lebih hebat manusia. Tahu dari mana? Sebelum ke arah sana, jin itu makhluk gaib bukan? Kata siapa Pak? Hati-hati loh bikin statement. Jin itu makhluk gaib atau bukan? Bisa mengatakan gaib dari mana landasan hukumnya? Oh, berarti yang gak kelihatan disebut gaib. Ya, begitu. Sekarang istri Bapak kelihatan gak? Berarti masa istrinya disebut makhluk gaib? Uang 1 miliar gaib gak Pak? Gaib berarti gak ada. Jin itu bukan makhluk gaib. Ya, jin itu bukan makhluk gaib. Bukan sesuatu yang gaib dalam pengertian yang sebenarnya. Perhatikan di surah Al-Baqarah ini awal pembuka, alladzina yu'minuna bil ghaib.
yaitu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sesuatu yang gaib itu apa saja? Allah, malaikat, surga dan neraka, takdir, itu gaib. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jin dan manusia, itu pengertian sederhananya, Pak. Jadi gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh jin dan manusia. Besok, atau jangan besok lah, 1 menit ke depan, itu gaib nggak? Gaib. Bisa dijangkau oleh kita? Nggak bisa. Oleh jin? Nggak bisa. Melihat masa depan? Nggak bisa. Surga dan neraka itu gaib. Kalau jin itu termasuk yang gaib, kan dia juga punya kewajiban untuk beriman terhadap yang gaib itu. Jadi kalau pengertian jin itu adalah makhluk yang gaib, ini gimana penjelasannya? Sesuatu yang gaib harus beriman terhadap yang gaib. Enggak, jin itu bukan makhluk gaib. Hanya saja Allah ciptakan jin itu tidak terlihat oleh manusia. Fitrahnya begitu. Karena para nabi bisa melihat jin. Nabi beriman sama yang gaib enggak, Pak? Nabi sudah pernah melihat surga atau neraka? Maksudnya itu di dunia gitu, sudah melihat. Memang ada satu kondisi diperlihatkan. Tapi kan Nabi sejatinya tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, nggak tahu. Tapi Allah berikan izin di beberapa momen, diberikan izin untuk bisa melihat masa depan. Nabi, Allah izinkan. Allah berikan informasi bahwa apa yang akan terjadi beberapa waktu kemudian itu Allah berikan izin. Allah beritahu. Nah, kalau jin termasuk kepada sesuatu yang gaib, nggak pas nih, nggak nyambung, nggak bisa nyambung. Maka, jin Allah ciptakan tidak terlihat oleh manusia, begitu fitrahnya. Manusia Allah ciptakan terlihat baik oleh jin ataupun sesama manusia. Maka ketika ada orang yang ingin keluar dari fitrahnya, ini sudah menyalahi fitrah gitu. Ya, misal jin itu kan fitrahnya tidak terlihat ya. Ya, jin itu fitrahnya tidak terlihat. Ketika ada jin yang kemudian menunjukkan dirinya, maka pasti ada masalah tuh, Pak. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah tuh. Dan Allah cuma bisa memberikan kesempatan kepada jin untuk menampakkan dirinya itu dalam 3 makhluk. Dalam hal ini menjadi hewan, ular hitam, anjing hitam, sama satu lagi saya lupa nih, Pak. Serba hitam. Dan itu beresiko. Kalau jin menampakkan diri kepada manusia, beresiko. Apa resikonya? Dibunuh. Kalau jin menampakkan diri, itu sudah keluar dari fitrahnya, berarti dia sedang ada masalah. Karena fitrahnya jin tidak terlihat. Begitu juga manusia itu kan fitrahnya terlihat. Kalau ada manusia yang berusaha untuk tidak terlihat, pasti lagi ada masalah tuh, Pak. Pulang ke rumah jam 10 malam ngumpet-ngumpet. Kenapa, Pak? Kenapa? Pasti ada masalah tuh. Ya, masuk ke masjid, ngumpet-ngumpet, tiba-tiba kotak amal hilang. Itu pasti ada lagi masalah tuh. Manusia kalau berusaha supaya tidak terlihat, dia mau ngapain? Pasti ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, atau sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Datang ke kantor kesiangan, ngumpet-ngumpet, berusaha supaya tidak terlihat. Itu sedang ada masalah tuh. Karena fitrahnya manusia
terlihat. Fitrahnya jin tidak terlihat. Yang lebih bermasalah, ada manusia yang ingin mencari penampakan jin. Dicari-cari. Baik. Nabi Sulaiman itu punya pasukan. Seluruh elemen yang ada di muka bumi ini menjadi pasukannya Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan. Manusia, jin, hewan, angin itu berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman membuat sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke sini? Wah, masing-masing semua. Siapa cepat dia dapat, akan punya kedudukan, punya dipandang terhormat lah. Kata bangsa jin, wahai Tuan, ketika anda beranjak, sebelum anda duduk lagi, maka istana itu sudah ada di sini. Kata jin. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri, nah sebelum duduk lagi di singgasananya itu istana sudah ada. Kata kelompok yang lain, kelamaan. Sebelum Tuhan mengedipkan mata, itu kerajaan sudah ada. Wah, itu siapa yang ngomong? Manusia. Yang tadi jin. Perwakilannya si Ifrit. Namanya Ifrit, Pak. Yang ngomong itu tuh. Ifrit. Kenal, tahu, pernah dengar. Itu. Kerajaan, bukan. Kerajaan Bilqis, kerajaan Ratu Balqis. Ini gambaran tentang kekuatan ya, gambaran tentang kehebatan antara jin dan manusia. Mau singgasananya atau mau kerajaannya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Mau yang mana monggo, Pak. Iya. Baik. Di riwayatnya sih kerajaannya, jadi bangunannya. Dalam hal ini yang ingin digarisbawahi, jadi lebih hebat jin atau lebih hebat manusia? Manusia. Orang kata manusia, kelamaan ente. Diremehin loh, bangsa jin sama manusia itu diremehkan, Pak. Ya, diremehkan. Terus kenapa sekarang banyak manusia yang minta tolong sama jin? Dari mana awalnya? Simpelnya gini, gambarannya. Ketika manusia, kalau misalkan ada penampakan itu dari mana itu? Bapak pernah melihat? Apa? Di kita sekarang banyak lah. Saya sebutkan apa? Pocong. Apalagi? Percaya sama yang begituan, Pak? Hah? Suster ngesot. Apa lagi? Genderuwo. Apa lagi? Wah, semuanya lah. Percaya sama yang begituan, Pak? Yakin gak percaya? Yakin gak percaya? Sama penampakan gitu percaya? Itu siapa itu? Jin. Baik. Penampakan yang kita lihat itu betul jin. Kenapa kok bisa begitu? Itu adalah bentuk bisikan jin akibat dari halusinasi manusia. Manusia membuat gambaran tentang sesuatu yang menakutkan, jin kan melihat atau tahu tentang informasi itu. Oh, ini manusia ini takut sama yang beginian nih.
dalam tanda kutip dikabulkan oleh mereka, muncullah dengan penampakan seperti itu. Saya pribadi sih nggak percaya. Malah saya pernah Pak, jam 1 pagi ke kuburan, bawa senter sih, bawa senter, karena gelap masalahnya. Bukan takut sama yang kita kenal dengan nama hantu, bukan, takutnya malah binatang gitu, karena saya bukan pawang. Kalau kata ular lah, ada apalah, binatang buas gitu ya. Datang ke kuburan Pak jam 1 malam, mau ngapain? Ya iseng aja. Yang katanya merinding ada Pak, karena ini termakan ya, termakan isu. Ada, rasa itu ada. Nah, jin itu merasakan rasa itu, makanya dia kemudian berani menunjukkan. Saya sih sudah menyiapkan mental, pokoknya kalau melihat makhluk-makhluk yang seperti itu pengen dihadapin aja gitu. Tapi ya sampai sekarang nggak pernah ketemu. Jadinya meragukan, ini benar nggak sih ada makhluk-makhluk yang seperti itu? Masalahnya kan kita sudah sepakat bahwa manusia itu lebih hebat daripada jin. Kenapa kita harus kalah gitu? Takut apa? Kalau ketemu hantu yang kita kenal, sebenarnya sih nggak ada. Saya nggak percaya adanya hantu. Oke lah, sebut dengan yang namanya hantu. Takutnya takut kenapa Pak? Takut diapain gitu? Kan kita suka lari tuh. Ya, manusia itu suka lari kalau ketemu yang begitu. Emang takut kenapa? Takut diapain? Hah? Dicium. Waduh. Takut dicium, bukan mahram katanya. Baik, sudah isya nih Pak nih. Mau dilanjut apa gimana nih? Baik, silakan Pak. Saya pernah mendengar atau pernah menyampaikan begini, bahwa manusia ini hidup di dimensi satu. Jin itu hidup di dimensi dua. Para malaikat itu hidup di dimensi tiga. Baik. Tidak seperempat. Baik. Tentang dimensi, wallahu alam, saya belum mendapatkan informasi itu, tapi bisa jadi begitu. Tapi sebenarnya manusia dengan jin itu hidup berdampingan, Pak. Hidup berdampingan. Jadi ya kalau ada istilah dimensi 1, dimensi 2, mungkin itu penyebutan istilah saja untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Kita di dimensi 1 nggak bisa melihat ke dimensi 2. Jin ada di dimensi 2 bisa melihat ke dimensi 1. Malaikat ada di dimensi 3 bisa melihat dimensi 2 dan 3. Itu membuat sesuatu lebih simpel. Kalau saya sih sepakat saja, nggak ada masalah dengan itu. Intinya jin itu berdampingan dengan kita, hidup di tengah-tengah kita. Ada. Nabi SAW pernah melihat jin. Jin yang kafir yang kemudian menjadi setan, ya, jin yang kafir yang kemudian menjadi setan ikut makan dengan sahabat. Sahabat makan lupa baca doa, ya, sahabat makan lupa baca doa. Ketika lagi makan dia ingat nggak baca doa. Baca doa apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dimuntahkan lagi kan? Nabi tertawa. Lagi asik-asik gitu, tiba-tiba Nabi ketawa karena ngelihat jin yang lagi ikut makan, tapi ternyata di tengah sedang makan sahabatnya jadi baca doa. Jadi dimuntahkan lagi karena dia tidak punya hak atas itu. Jin itu tahu diri loh Pak. Jin yang kafir yang kemudian menjadi setan itu tahu diri. Kalau dia tidak punya hak, dia tidak ambil. Kita makan dengan tangan kanan, apalagi baca doa, jin atau setan itu tidak
tidak punya hak untuk makan, untuk ikut makan. Jin itu bisa masuk ke kita kalau kita makan dengan tangan kiri. Ada kisah nyata, Pak. Ada kisah nyata. Orang diruqyah, katanya sih kemasukan jin, ya. Padahal ini orang hafal Quran 30 juz, orang perempuan hafal Quran 30 juz. Akhlaknya terjaga. Kok bisa kerasukan, kesurupan? Ditanya, kapan kamu bisa masuk ke situ? Suatu ketika dia pernah makan dengan tangan kirinya. Saya masuk ke situ, saya ikut makan, masuklah dia. Bisa, Pak, jin masuk ke dalam diri kita ketika kitanya sedang dalam kondisi lalai. Tapi diusahakan jangan minta diruqyah ya, Pak. Diusahakan jangan minta diruqyah. Jangan minta. Hah? Diruqyah. Kalau minta diruqyah boleh kan? Jangan minta diruqyah. Kenapa? Menutup peluang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, akan masuk surga orang biduni adzabin wala hisabin, tanpa hisab, tanpa azab, kecuali satu, la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak berlaku tatoyur. Tatoyur itu khurafat, tahayul. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, tandanya yakin, Pak? Meyakini itu enggak? Itu tatoyur itu. Tatoyur. Enggak boleh percaya terhadap sesuatu yang seperti itu. Kebetulan saja ada kupu-kupu masuk, kemudian ada tamu, kebetulan. Enggak mesti itu. Ada burung apa itu? Gagak. Kita bilang ada yang meninggal. Itu tatoyur. Enggak boleh. Menutup peluang kita masuk surga tanpa hisab. Pengen dimasuk surga tanpa hisab? Pengen? Pengen. Jangan minta diruqyah. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba meruqyah, monggo, Bang. Sekali lagi itu menutup peluang. Kalau kita minta diruqyah yang gak jadi masalah, bukan sebuah larangan. Pengen diruqyah gitu, khawatir ada jin. Karena sebenarnya ruqyah yang paling bagus itu bukan oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Nah, itu sudah paham, ya. Sudah paham. Baik, silakan, Pak. Sebentar, ini sudah, Pak ya? Baik. Ya. Oh iya. Tidak dalam keadaan halusinasi. Ya. Dan juga tidak juga pernah lihat juga. Baik. Apakah yang kita lihat itu halusinasi atau memang jin bermasalah? Padahal tadi kalau masalah itu Baik. Itu pengembangan ya. Terima kasih, Pak. Itu pengembangan karena manusia meyakini bahwa itu sesuatu yang menakutkan. Jin itu kan merasa besar ketika dia diagungkan, ya. Jin itu merasa besar ketika dia dipuji, ditakuti. Pada dasarnya kan semua orang juga begitu, manusia maksudnya. Kalau kita ditakuti, kita menjadi lebih pede, betul nggak? Betul nggak, Pak? Kita diagungkan, kita dipuja, disanjung, bahkan dihormati, ditakuti. Makin besar tuh, padahal kemampuannya nggak ada. Ya, padahal kemampuannya nggak ada. Begitu juga jin. Manusia menganggap jin itu hebat, manusia menganggap jin itu wah gitu. Akhirnya jin kegeeran. Pada akhirnya kemudian dia bisa meraba apa yang ada dalam manusia itu, apa yang ada dalam pikiran manusia itu bisa kemudian dia dalam tanda kutip dikabulkan. Gitu, Pak. Kalau misalkan itu beneran,
Ada komunikasi nggak Pak? Nggak ada. Kenapa nggak ditanya Pak? Oh, keburu hilang. Baik. Maka jawabannya ya kemungkinan memang jin, kemungkinan memang jin, kemungkinan halusinasi. Jadi kayak kalau kata orang Sunda titinggalian, seolah-olah melihat gitu, seolah-olah melihat. Wallahu alam. Saya itu bukan berarti meragukan, termasuk orang yang kesurupan. Saya agak menyangsikan orang yang kesurupan itu beneran atau enggaknya, ya. Yang kedua, orang yang mengaku melihat jin itu meragukan. Maksudnya itu bukan berarti meragukan, tapi agak susah untuk percayanya. Tapi kalau Bapak bilang begitu ya bisa jadi, Pak, bisa jadi. Secara pribadi, karena saya belum pernah melihat. Gitu. Apa? Baik. Ini kayaknya pembahasannya ini, wah, luar biasa ya. Mau nggak percaya, tapi kejadiannya nyata. Ya. Ini mau gimana nih? Ini masalahnya sudah. Nanti saya diprotes Pak Ketua DKM, mana nih? Udah lewat Isya nih masalahnya. Mau dilanjut atau mau lanjut sekarang atau lanjut pekan depan? Adzan dulu. Adzan dulu katanya. Nanti kalau mau dilanjut atau enggak, atau kita lanjut pekan depan? Lanjut pekan depan. Baik, kita akhiri dulu ya untuk pertemuan ini. Seru nih. Mau bahas Nabi Musa nggak jadi Pak, nggak masuk. Baik, kita lanjutkan pekan depan insya Allah ya. Pembahasannya lagi seru. Nanti diingatkan ya pertanyaannya itu, bagaimana tentang makhluk-makhluk yang itu. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Mudah-mudahan ada wawasan untuk menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa, lebih berani, Pak ya. Lebih berani. Kita beriman yang gaib, surga dan neraka, itu yang harus kita imani, dan kita berusaha supaya kita tidak termasuk ahli neraka, dan kita berharap agar menjadi penduduknya surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini Pak Rusdi namanya ada. Oh, ini. Baru tahu. Pura-pura lagi berlagu.